1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Insya Allah semuanya baik-baik saja ya. Dan ibu doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, sekarang kita bertemu lagi. Masih ingat kan dengan siapa? Masa sudah lupa? Yaps. Jadi anak-anak sekarang belajar dengan ibu lagi, yaitu Ibu Dwi. Nah anak-anak, sekarang kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelumnya ibu tanya dulu ya, siapa yang ingat kemarin kita belajar apa? Nah benar, jadi kemarin kita belajar Allah itu ada, yang mana kita kemarin sudah dijelaskan, yaitu mengenai artinya iman itu apa, tanda-tanda orang beriman bagaimana, surat Al-Quran yang menjelaskan iman kepada Allah itu apa. Insya Allah semuanya sudah paham ya materi kemarin. Nah, kalau sudah paham, sekarang kita akan beranjak ke pelajaran ke 3 dengan materi apa? Yaitu mengenai Al-Bashir, Al-Adim, dan Al-Adl. Tujuannya adalah walaupun kita belajar jarak jauh atau daring melalui WhatsApp group atau video, tapi di sini anak-anak bisa menjelaskan apa itu makna dari Al-Bashir, apa itu makna dari Al-Adim, dan apa itu makna dari Al-Adl. Nah, apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama, anak-anak di sini harus menyiapkan LKS. LKS-nya yang ini. Buka halaman 21. Nah, pada pelajaran ketiga. Yang kedua, anak-anak harus menyiapkan pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan fokus pada pembelajaran pada pagi hari ini. Yang ketiga, ibu ingatkan ya, jangan lupa untuk presensi. Nah, bagaimana caranya? Seperti kemarin anak-anak, yaitu di bawah video ini, paling bawah itu ada bagian komentar. Silahkan isi dengan nama panjang kalian. Cantumkan nama panjang kalian dan nomor absen kalian. Nah anak-anak, apa saja yang akan dinilai? Yaitu nantinya ada nilai sikap, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Nah, penilaian itu akan ibu beri saat anak-anak ibu beri soal di akhir nanti. Jadi di akhir nanti ibu akan memberikan kalian sebuah tugas. Tugasnya akan di-share di WhatsApp group. Begitu. Bagaimana? Sudah paham kan? Nah, kalau sudah paham, pastinya siap untuk belajar. Siap? Oke, siap ya anak-anak. Jangan lupa tetap semangat dan selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Kita mulai pembelajarannya ya. Al-Bashir, Al-Adil, dan Al-Azim. Nah anak-anak, Asmaul Husna itu tercantum di Al-Quran
pada surat At-Toha ayat 8 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Yang artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dia mempunyai al-asmaul husna yang artinya nama-nama yang baik. Quran surat At-Toha ayat 8. Nah, anak-anak, Asmaul Husna ini adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Jadi orang yang membaca Asmaul Husna setiap hari dengan ikhlas, dengan karena Allah, nah, orang tersebut berhak untuk masuk surganya Allah. Nah, anak-anak, kita mulai ya pembelajarannya. Yang pertama yaitu Al-Bashir. Apa artinya Al-Bashir? Nah, artinya Al-Bashir itu maha melihat. Itu artinya Allah memiliki sifat maha melihat, Al-Bashir. Jadi apapun yang ada di dunia ini, Allah bisa melihatnya tanpa terkecuali. Jadi Allah juga mengetahui apapun yang kita lakukan. Nah, Allah juga memberikan ciptaannya yang ada di dunia ini, yaitu memberikan panca indera, yaitu sebuah mata. Gunanya apa mata itu? Nah, gunanya mata itu untuk melihat. Nah, jadi manusia, hewan itu juga bisa melihat. Tapi itu ada keterbatasannya. Tidak semuanya bisa dilihat oleh manusia ataupun hewan. Maka dari itu, yang bisa melihat apapun itu hanya Allah, karena Allah maha melihat, memiliki sifat Al-Bashir. Al-Bashir berasal dari kata basyarah yang artinya melihat. Namun dalam arti luas, Al-Bashir berarti ilmu atau kejelasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili yad'u ila Allah ala basyiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Artinya, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan bukti yang sangat jelas dan nyata. Basyirah, Quran Surat Yusuf 108. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan pada gambar di samping. Nah, terlihat ada seorang wanita sedang sholat khusyuk. Sebut saja namanya Amira. Amira ini sedang melakukan sholat dengan khusyuk. Padahal nggak ada yang melihatnya. Itu artinya Amira meyakini bahwa Allah memiliki sifat Al-Bashir, yang mana artinya maha melihat. Itu artinya walaupun Amira sholat dengan khusyuk, padahal di situ tidak ada orang, tapi di situ Amira telah dilihat oleh Allah. Jadi apapun yang kita lakukan atau yang kita kerjakan itu dilihat oleh Allah.
Nah, anak-anak, maka dari itu kita dalam melakukan suatu tindakan itu harus hati-hati. Jangan sampai kita melanggar aturannya Allah. Ingat, Allah Maha Melihat. Allah bersifat Al-Basyir, yang artinya Maha Melihat. Jadi, dimanapun kita berada, kita melakukan apa saja, itu Allah mengetahuinya. Karena apa? Karena Allah Maha Melihat, memiliki sifat Al-Basyir. Yang kedua, Al-Azim, yang artinya Maha Agung. Jadi, Allah itu Maha Agung. Nah, anak-anak, sifatnya Allah yang Maha Agung, Maha Mulia, tentunya berbeda dengan manusia. Karena apa? Karena kalau manusia itu memiliki sifat agung, mulia, itu hanya sementara, terbatas. Nah, sedangkan Allah itu abadi. Jadi Allah itu memiliki sifat Maha Agung, itu abadi selamanya, tanpa batas, gak ada waktunya. Jadi berbeda antara manusia dan Allah itu berbeda. Nah, contohnya adalah suatu ketika ada seseorang yang menjadi raja. Pastinya rakyatnya itu mengagungkannya. Tapi setelah orang itu tidak menjadi raja lagi, apa mungkin orang-orang akan tetap mengagungkannya? Pastinya ada yang tetap, ada yang tidak. Bahkan bisa jadi orang tersebut malah diremehkan. Beda dengan Allah. Setiap waktu, setiap tempat, dimanapun berada, pasti Allah diagungkan oleh makhluk-makhluknya. Tidak hanya manusia, bahkan tumbuhan, hewan itu telah mengagungkan Allah. Jadi ketika ada orang kok tidak mengagungkan Allah, itu Allah nggak rugi. Masih ada makhluk yang lain. Itu artinya kita sebagai umat muslim di sini ya wajib mempercayai bahwa Allah itu Maha Agung atau Allah bersifat Al-Azim. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan gambar di samping. Terlihat ada seorang anak sedang berpamitan kepada kedua orang tuanya. Anggap saja namanya si Arfan. Nah, si Arfan ini sedang melakukan pamitan dulu kepada kedua orang tuanya sebelum menuntut ilmu. Itu artinya Arfan telah mencerminkan sikap mengimani Asmaul Husna, yaitu Allah Maha Agung. Maka dari itu, Arfan akan mendapatkan ridhonya Allah dan ridhonya kedua orang tua. Nah, anak-anak, jadi kita sebagai umat muslim ya supaya yakin, supaya mengimani bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Azim yang artinya Maha Agung. Yang ketiga adalah Al-Adl, yang mana artinya Maha Adil. Jadi Allah memiliki sifat Maha Adil. Nah, keadilan Allah itu tidak dipengaruhi oleh apapun. Bahkan tidak ada yang memengaruhi Allah, itu tidak ada. Sehingga tidak mungkin keputusan atau keadilan Allah itu salah, itu tidak mungkin. Kemuliaan seseorang itu terletak pada ketakwaan kepada Allah. Itulah yang diartikan keadilan bagi Allah. Al-Adl
berasal dari kata al-adalah yang artinya lurus atau sama. Nah, orang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu mengambil yang sama, bukan yang ganda. Dan al-adl itu bisa diartikan adalah penempatan sesuai semestinya. Nah, anak-anak, semua ciptaan Allah itu telah menunjukkan bahwasanya keadilan Allah yang sempurna. Hanya saja di antara kita masih banyak yang belum bisa mengambil atas keadilan tersebut. Karena itu, sebelum kita menilai itu adil atau tidak, harusnya kita betul-betul memperhatikan mengenai kasus yang akan dinilai. Allah memiliki sifat maha adil atau al-adl. Jadi Allah telah menciptakan berbagai jenis makhluk, semuanya diperlakukan dengan sama. Entah yang miskin, entah yang kaya, entah yang cantik, entah yang jelek, semuanya sama. Semuanya akan diperlakukan dengan sama. Berdasarkan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, anak-anak, ayat tersebut telah menjelaskan bahwasanya Allah itu Maha Adil, tidak memihak sebelah dan tidak berat sebelah. Kemuliaan seseorang itu terletak pada ketakwaan kepada Allah. Itulah yang diartikan keadilan bagi Allah. Nah, anak-anak, jadi itu tadi materi pada pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu ada al-Bashir, ada al-Adl, ada al-Azim. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, al-Bashir. Al-Bashir itu artinya maha melihat. Jadi Allah memiliki sifat maha melihat. Yang kedua, ada al-Azim yang berarti maha agung. Itu artinya Allah bersifat agung. Yang ketiga, ada al-Adl yang artinya Allah maha adil. Nah, anak-anak, itu tadi termasuk nama-nama yang baik bagi Allah. Masih ada lagi. Nah, karena nama-nama yang baik bagi Allah itu ada 99. Oke anak-anak, sementara materinya sampai di situ terlebih dahulu. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan beranjak
ke pelajaran keempat. Nah, di sini anak-anak supaya membaca terlebih dahulu di LKS, yaitu pada halaman 36, yaitu sikap santun dan menghargai teman. Nah, untuk tugasnya seperti kemarin, Ibu akan menge-share tugas di grup. Setelah itu, anak-anak bisa mengerjakan dan mengumpulkannya. Ingat, kumpulkan dengan baik dan kumpulkan dengan tepat waktu. Yang merasa kemarin belum mengumpulkan, Ibu mohon supaya segera dikumpulkan, supaya nanti ada nilainya. Nah, Ibu ingatkan lagi ya, jangan lupa habis ini presensi di bawah, yaitu ada sebagian komentar, cantumkan nama panjang kalian dan cantumkan nomor absen kalian. Oke anak-anak, itu tadi pelajaran pada pagi hari ini. Sekiranya apabila Ibu ada kesalahan, entah itu perkataan, perbuatan, atau kurang jelas dalam menjelaskan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.